Jangan lupa subscribe channel YouTube Repri, aktifkan lonceng notifikasinya. Support Repri dengan cara belanja smartphone kebutuhan kalian di Gadget Mart di link deskripsi video ini. Dan jangan lupa juga gunakan kode di samping ini agar kalian dapat diskon tambahan 10% setiap kali kalian belanja di seluruh cabang Gadget Mart. Hai, welcome back. Jadi salah satu dari kalian ada yang request minta Repri bikinkan video compare antara Vivo S1 dan Realme 5 Pro. Ya katanya sih dia lagi bingung pengen pilih yang mana antara kedua smartphone ini. Jadi karena hal tersebut makanya Repri bikin compare buat kalian, sekalian nge-share ke kalian juga, biar mungkin kalian yang mungkin serupa sama seperti dia bingung pengen pilih smartphone yang mana antara kedua smartphone ini bisa dapat referensi dan tahu mana yang lebih cocok dengan selera dan kebutuhan kalian. Oke, di awal-awal kita mulai di desainnya dulu. Kalau misalnya kita lihat secara sekilas ya, kita pandang kedua smartphone ini kayaknya memiliki desain yang hampir mirip, serupa, apalagi peletakan kameranya serupa kan ya. Tapi kalau misalnya kita lebih jeli lagi, kita memegang atau mungkin melihat kedua smartphone ini lebih dekat, desain kedua smartphone ini cukup jauh berbeda. Karena kalau misalnya kita lihat di Realme 5 Pro ini, di bagian sudutnya itu melengkung tuh, di sudutnya melengkung, kalau ini nggak melengkung gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi di bagian back covernya, untuk desain back atau warnanya, kalau untuk 5 Pro ini dia menggunakan 3D printing seperti cutting diamond. Bukan juga sih seperti cutting diamond, tapi seperti pecahan batu permata gitu. Jadi dia kayak 3D printing, pokoknya kayak memantulkan gitu. Sedangkan untuk Vivo ini, dia ini lebih ke gradasi warna. Jadi memiliki dua warna yang berbeda di satu desainnya ini ya. Dan kemudian lagi kalau misalnya kita melihat di bagian belakang ya, di sini bagian kameranya ini jelas banget. Cuman yang mencolok itu warna chrome-nya sih. Yang jujur terus terang aku sendiri ngerasa lebih premium di One S sih, karena warna gold gitu. Ya. Kemudian untuk 5 Pro ini ada sensor sidik jari di belakang. Kalau ini nggak ada, sensor sidik jarinya kan di depan nih. Tuh. Ada di depan, nggak di belakang lagi. Ya, kita lihat di bagian sisi sudut sebelah atas. Di sini kelihatan banget kalau untuk Vivo ini polos, nggak ada apa-apa. Sedangkan untuk Realme ini ada lubang mikrofon video recordingnya. Kita beralih ke sisi sebelah kiri, itu kita bisa melihat kalau untuk di Vivo itu ada tombol power dan baki slot SIM dan memory card. Sedangkan untuk Realme itu ada tombol volume dan baki slot SIM dan memory card. Kemudian kita beralih ke sisi sebelah kanan. Di kanan ini kalau untuk Realme ini dia ada tombol power saja, sebelah bawah ya, di sisi sebelah bawah ini. Di sini jelas banget, di sini ada lubang mikrofon telepon, kemudian ada lubang speaker, ada lubang headset, dan di sini untuk lubang charge-nya berbeda tipe ya. Kalau untuk Vivo ini masih tipe micro USB, sedangkan untuk Realme ini sudah Type C ya, itu perbedaannya. Dan untuk di bagian muka layarnya kayaknya serupa aja sih, hampir serupa kedua desain smartphone ini. Cuman bedanya kalau untuk di Realme ini lebih menonjol water drop screen-nya. Kalau untuk Vivo One S ini dia nggak terlalu melengkung gitu ya, itu sih perbedaannya. Kita ke sektor layar. Kalau misalnya kalian penasaran dengan spesifikasi layar smartphone kedua smartphone ini, kalian bisa lihat di samping aku ini, aku sajikan tabel spesifikasi jelasnya. Dan mungkin kalian juga jelas melihat di situ perbedaan yang mencolok banget itu dari tipe layarnya. Kalau untuk Realme ini dia tipe layarnya masih IPS ya. Sedangkan untuk Vivo ini dia sudah pakai Super AMOLED display ya. Mungkin karena hal tersebut, karena tipe Super AMOLED display ini, makanya untuk sensor sidik jari One S ini di muka gitu, di dalam layarnya, tidak di belakang lagi. Sedangkan ini nggak bisa di depan layar, nggak bisa di dalam layar karena dia masih menggunakan IPS ya, itu perbedaannya. Kemudian untuk
untuk segi karakteristik kayaknya sudah jelas ya, kayak Super AMOLED display ini dia lebih pekat warnanya dan kemudian lebih clear dan lebih handal kalau misalnya kita bawa di bawah sinar matahari atau mungkin di ruangan yang cerah atau silau. Layarnya masih handal. Kita lihat secara kasat mata aja jelas banget ya di sini untuk rentang layar itu jelas lebih lebar di Vivo juga. Realme ini sedikit lebih pendek ya. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran dengan jeroan atau mungkin spesifikasi prosesor kedua smartphone ini, kalian bisa cek di sebelah aku itu jelas banget aku tunjukkan ya perbedaan kedua smartphone ini, jenis dan tipe prosesornya. Dan mari kita lihat sama-sama user interface kedua smartphone ini ya. Jadi di sini kalau misalnya kita melihat dari user interface kedua smartphone ini, kalau misalnya kita lihat seksama, itu jelas banget perbedaannya ya. Kita lihat dari notifikasi aja nih. Kalau misalnya kita lihat di Vivo, notifikasinya itu hanya notifikasi semata. Kita geser dari atas ke bawah itu hanya menunjukkan notifikasi semata. Kalau misalnya kita lihat di Realme ini, kita geser dari atas ke bawah, itu gabung notifikasi dan toggle. Tapi kalau untuk Vivo ini, toggle-nya itu khas banget di bawah. Gini. Jadi mirip kayak iPhone gitu ya. Khas banget nih di bawah seperti ini. Oke, dan kemudian juga untuk di Vivo ini dia tidak memiliki app draw atau mungkin bisa dibilang seperti halaman depan gitu ya. Jadi aplikasi yang sudah kita install di smartphone ini itu semua tersaji di bagian sini, bagian mukanya ya. Jadi nggak punya app draw. Tapi kalau misalnya untuk di Realme ini dia punya app draw. Jadi aplikasi yang mungkin ada di layar muka ini bisa kita atur, bisa semua aplikasi yang keluar atau mungkin tidak. Karena kalau misalnya kita pengen mengeluarkan aplikasi semua yang ada di smartphone ini, kita bisa geser ke atas ya. Jadi di sini aplikasi yang terinstall di dalam smartphone ini. Sedangkan di depan ini hanya app draw yang bisa kita atur aplikasi apa yang perlu kita tunjukin atau mungkin kita perlukan di bagian muka sini. Untuk kamera kedua smartphone ini mungkin kalian yang pengen lebih tahu detail spesifikasinya, kalian bisa lihat, cek di samping aku itu ada tabel perbedaan spesifikasi kamera kedua smartphone ini ya. Ini ya, kalau misalnya kita lihat user interface kedua smartphone ini jauh berbeda ya. Jadi mungkin kemarin sempat aku bahas juga kayak di review aku sebelumnya, karena ini Vivo One S, jadi ini user interface kamera Vivo yang bisa dibilang yang lama. Karena untuk user interface Vivo yang V17 Pro itu sudah baru, nggak seperti ini lagi ya. Jadi kalau misalnya kita melihat nih ya, kalau untuk Realme ini user interface kameranya itu aku akui lebih efisien dan efektif. Karena untuk menu yang tertata di bawah ini itu cuman ada 3 menu aja. Jadi misalnya kita pengen menggeser ke samping itu hanya 3 menu. Jadi ini hanya menu vitalnya aja yang tertera di sini. Kalau misalnya kita pengen menu pelengkapnya, kita bisa pilih klik yang 3 garis di pinggir ini, akan muncul semua menunya gitu. Tetapi kalau untuk yang di One S ini ya, terus terang kalau misalnya aku pengen menggeser dari menu yang ujung ke ujung itu perlu waktu. Jadi kita perlu menggeser sampai ujung gitu, dan ada delay juga. Jadi kalau menurut aku terus terang ini kurang efektif dan efisien. Lebih efektif jika seperti user interface kameranya Realme. Tetapi untuk di V17 Pro itu sudah serupa seperti ini juga, jadi efektif. Dan misalnya kalian penasaran banget nih dengan hasil foto dan video recording kedua smartphone ini, ayo kita sama-sama tes hasil foto kedua smartphone ini di dalam ruangan yang minim cahaya dan di luar ruangan yang kaya akan cahaya, dan kemudian video recording kedua smartphone ini. Jadi kalian bisa lebih detail ngelihat kualitas kamera kedua smartphone ini dan langsung mengetahui mana yang cocok dengan selera kalian. Ayo kita tes sama-sama. Ini kamera depannya di dalam ruangan yang sama. Ini ruangannya gelap. Kalian lihat aja gimana hasilnya antara kedua HP ini.
Kayaknya kelihatan deh perbedaannya. Jelas. Ini di dalam ruangan ya, dalam ruangan, dan ruangannya ini sebenarnya gelap banget guys. Ini gelap banget, nggak gimana ya, memang gelap di sini, cuman hasilnya gimana kalian lihat, minim cahaya banget di sini. Ini untuk video recording kamera depannya. Ini di outdoor juga ya. Kalian bisa lihat perbedaan hasil video recordingnya. Kalau aku lihat jauh sih, jauh banget perbedaannya. Ya, tuh. Kalian coba komen aja lah kira-kira di mana perbedaan yang kalian rasakan. Jadi ini video recording kamera belakangnya. Ini aku di balkon ya, jadi di outdoor gitu. Kalian bisa lihat ini memang lagi panas-panasnya. Ya, kalian lihat aja hasil kameranya gimana. Cuman yang jelas itu untuk ini, untuk Realme 5 Pro ini 60 frame per second ya. Jadi perbedaan desain kedua smartphone ini sudah Revie tunjukin, kemudian perbedaan spesifikasi kedua smartphone ini sudah Revie tunjukin juga, dan kemudian perbedaan kualitas foto, kualitas video recording kedua smartphone ini sudah Revie tunjukin juga. Kira-kira buat kalian yang request, apakah sudah dapat mana smartphone yang cocok dengan selera kalian? Ya, semoga aja video review ini bermanfaat buat kalian yang mungkin lagi bingung juga mau pilih antara kedua smartphone ini. Misalnya kalian pengen request atau mungkin pengen tanya, bisa kalian komen di Q&A Instagram Revie, di story Instagram Revie, biar Revie bisa cek dan jawab lewat video ya. Ya, kayaknya cukup sekian aja video compare dan review dari Revie. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Revie. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Revie ini. Sampai jumpa di video review dan versus berikutnya. Salam.